Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini saya Dinanda Bunga Insani dengan NIM akhir 453. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Power BI mengenai analisis data penjualan perusahaan. Nah, pada dashboard ini dibuat untuk membantu perusahaan memantau performa bisnis secara lebih cepat, interaktif, dan real time. Melalui dashboard ini kita dapat mengetahui bagaimana kondisi penjualan perusahaan berdasarkan sales, profit, produk, segmen, negara, serta tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, selain itu, dashboard ini juga membantu perusahaan untuk menemukan masalah bisnis dan menemukan strategi yang tepat berdasarkan data. Nah, pada dashboard ini ada beberapa visualisasi utama seperti KPI card, line chart, kemudian donut chart, kemudian ada bar chart, dan scatter plot. Dan di sini juga dilengkapi oleh tabel data utama. Serta pada dashboard ini dilengkapi beberapa slicer untuk melihat seperti periode, country, segmen, dan produk name. Oke, yang pertama kita masuk ke KPI card. Di sini ada KPI card mengenai total sales. Ini menunjukkan total keseluruhan pendapatan penjualan perusahaan selama periode tertentu. Nah, semakin besar total sales, berarti semakin besar pula aktivitas transaksi yang terjadi di perusahaan. Namun, total sales saja itu belum cukup karena penjualan yang tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan yang tinggi juga. Kemudian di sini ada KPI card profit, menunjukkan keuntungan bersih yang berhasil diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi oleh biaya-biaya operasional lainnya. Nah, melalui indikator ini, perusahaan itu dapat mengetahui apakah penjualan yang tinggi itu benar-benar menghasilkan keuntungan yang optimal. Kemudian di sini ada KPI card total unit sold, menunjukkan jumlah keseluruhan produk yang berhasil dijual oleh perusahaan. Nah, indikator ini tuh penting untuk mengetahui berapa sih produk yang sudah terjual. Kemudian di sini ada KPI card mengenai total customer. Ini menunjukkan jumlah customer atau pelanggan yang melakukan transaksi di perusahaan tersebut. Semakin banyak customer, berarti jangkauan perusahaan itu semakin luas. Kemudian yang terakhir ada KPI card profit margin. Ini menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan dari total penjualan. Nah, semakin tinggi profit margin, berarti perusahaan itu semakin efisien dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kedua ini ada line chart. Di sini tuh kita bisa melihat grafik total sales berdasarkan tahun dan segmen. Nah, grafik itu menunjukkan perkembangan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun berdasarkan segmen pelanggan. Nah, kita bisa lihat pada segmen government pada tahun 2023 itu menghasilkan total penjualan sebesar 25.390.000
$8.586. Kemudian di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar $27.105.675. Nah, melalui grafik ini tuh perusahaan dapat melihat segmen mana yang memiliki kontribusi penjualan terbesar dan bagaimana tren penjualan tiap segmen serta apakah penjualan mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun. Nah, pada chart ini terlihat bahwa penjualan tiap tahun itu mengalami kenaikan dan penurunan pada beberapa segmen. Hal ini tuh menunjukkan bahwa penjualan perusahaan masih belum stabil. Nah, untuk mengatasinya, perusahaan itu perlu meningkatkan strategi promosi dan melakukan evaluasi penjualan secara rutin agar penjualan lebih konsisten. Kemudian selanjutnya ada donut chart. Di sini tuh kita bisa mengetahui total sales berdasarkan segmen. Nah, kita lihat pada segmen yang memiliki kontribusi terbesar itu ada di segmen government. Segmen government ini memiliki kontribusi paling besar dibandingkan segmen lainnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu cukup bergantung pada segmen pelanggan tersebut. Sementara di sini ada segmen yang memiliki total sales paling kecil, yaitu ada segmen mid market. Nah, pada chart ini terlihat bahwa ada segmen pelanggan yang lebih dominan dibandingkan segmen lain. Hal ini menunjukkan perusahaan itu masih bergantung pada satu segmen utama. Solusi dari perusahaan tersebut perlu memperluas target pasar dan meningkatkan promosi pada segmen yang masih memiliki total sales yang rendah. Kemudian selanjutnya ada bar chart mengenai country dan segmen. Nah, di sini kita bisa lihat negara Jepang ini memiliki total sales paling tinggi dibandingkan negara lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh terdapat ketimpangan penjualan antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pasar perusahaan itu masih belum merata. Nah, pada chart ini terlihat bahwa beberapa negara itu memiliki penjualan tinggi, sementara masih ada negara lainnya yang memiliki penjualan yang rendah. Hal ini menunjukkan distribusi penjualan itu belum merata. Nah, solusi dari perusahaan tersebut perlu meningkatkan pemasaran dan distribusi pada negara dengan penjualan yang masih rendah. Kemudian di sini ada bar chart mengenai profit margin berdasarkan country atau negara. Di sini kita bisa lihat di negara Jepang. Nah, ini memiliki profit margin tertinggi daripada negara lainnya. Walaupun belum tentu memiliki total sales terbesar, negara ini tuh mampu menghasilkan profit margin yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan pada negara tersebut. Sementara pada negara USA masih memiliki margin profit rendah. Nah, kondisi ini
itu disebabkan oleh biaya operasional tinggi, strategi kurang optimal, atau terlalu banyak diskon. Nah, pada chart ini kita bisa melihat bahwa tidak semua negara dengan penjualan tinggi itu memiliki profit margin yang tinggi juga. Nah, solusinya itu perusahaan bisa mengurangi biaya operasional dan memperbaiki strategi agar profit margin bisa meningkat. Kemudian selanjutnya ada scatter plot. Di sini untuk melihat total sales, total profit, dan total unit sold oleh produsen dan segmen. Nah, misal saya melihat di produk Paseo. Ini memiliki penjualan yang tinggi daripada produk lainnya. Nah, visualisasi ini menunjukkan hubungan antara total sales, total profit, unit sold berdasarkan nama dan segmen pelanggan. Nah, pada produk Paseo ini memiliki total sales yang tinggi dengan profit 3.057.291 dolar. Namun, jika dilihat dari profitnya, ternyata belum tentu memberikan keuntungan yang terbesar. Hal ini tuh menunjukkan bahwa produk dengan penjualan tinggi itu belum tentu memiliki profit tinggi juga. Kondisi ini tuh disebabkan oleh biaya produk tinggi, harga jual rendah, atau margin keuntungan yang kecil. Nah, pada chart ini terlihat bahwa ada produk dengan penjualan tinggi tetapi profitnya itu rendah. Hal ini tuh bisa menunjukkan bahwa penjualan besar belum tentu menghasilkan keuntungan besar. Nah, solusi dari perusahaan perlu fokus pada produk dengan profit tinggi dan mengevaluasi biaya maupun strategi harga produk. Kemudian di sini ada chart yang terakhir, ada bar chart mengenai total unit sold berdasarkan produk. Nah, kita bisa lihat produk yang memiliki jumlah unit terjual tertinggi itu ada di produk Paseo. Artinya, produk Paseo ini menjadi salah satu produk yang diminati oleh pelanggan. Nah, semakin tinggi jumlah unit sold, berarti permintaan terhadap produk tersebut itu semakin tinggi juga. Sementara di sini ada produk terendah. Hal ini menunjukkan kurangnya minat pelanggan terhadap produk tersebut. Nah, strategi yang belum optimal atau persaingan produk yang tinggi. Melalui visualisasi ini, perusahaan dapat menentukan produk prioritas, strategi stok barang, serta produk yang perlu dievaluasi. Nah, solusi perusahaan itu perlu meningkatkan promosi produk yang kurang laku atau mengevaluasi kembali produk tersebut. Kemudian di sini ada beberapa tabel
utama yang berisi negara, produk name, segmen, total sales, total profit, total margin, total unit sold, dan customer ID. Di sini juga terdapat beberapa slicer untuk melihat tren penjualan pada dashboard ini. Nah, saya coba untuk melihat penjualan pada periode pada periode 2 Januari 2023 hingga 20 Mei 2024. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa chart ini saling berinteraksi ya. Jadi seluruh visualisasi atau seluruh chart ini tuh bisa langsung berubah sesuai dengan data pada periode tersebut. Nah, jika kita ingin melakukan analisis lebih detail berdasarkan negara atau segmen atau produk name juga bisa. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.